Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Insya Allah siap, Pak. Ya, alhamdulillah. Setelah pekan kemarin kita mengikuti ujian tengah semester UTS. Hari ini kita berjumpa lagi dengan materi yang lebih menarik lagi, yaitu tentang konsep uji rata-rata dari lebih dua kelompok. Kalau kemarin kita membandingkan dari dua kelompok, nah sekarang bagaimana kalau itu lebih dari dua kelompok? Sama halnya dengan dua kelompok, kita akan melihat apakah kelompok yang dimiliki itu dia saling bebas atau tidak. Kalau ternyata nanti kita punya kelompok yang ternyata saling bebas, tentunya metodenya akan berbeda. Nah, di sini kita akan belajar ada dua uji yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang uji Friedman dan uji Kruskal-Wallis. Saya izin saya full screen aja biar bisa kelihatan lebih jelas. Ada uji Friedman dan uji Kruskal-Wallis. Pada saat kita punya nanti datanya itu adalah berpasangan, K-sampel itu artinya adalah kita punya lebih dari dua, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu ternyata kalau datanya saling berpasangan, kita bisa menggunakan yang namanya uji Friedman. Untuk teknisnya nanti kita akan perhitungannya tidak akan manual, kelamaan kalau manual kan, kita akan coba menggunakan SPSS nanti. Bagaimana nanti kita mencoba menguji data yang terdiri dari lebih dari dua kelompok sampel dan mereka saling berpasangan. Ini kalau dalam kasus uji parametrik sebenarnya adalah menggunakan ANOVA. Nah, karena ini adalah non parametrik, maka kita kenal dengan nama uji Friedman ANOVA dua sisi. Kita punya kita punya lebih dari dua sampel yang berpasangan, kemudian datanya itu merupakan dari skala data ordinal yang berupa peringkat. Sehingga kalau misalkan nanti kita punya suatu data yang berupa rasio atau interval, maka data tadi akan kita pandang sebagai suatu data peringkat, ranking gitu loh. Misalkan di situ saya berikan contoh, ada angka 4, 7, 9, 6. Kemudian angka tadi akan kita ubah berdasarkan peringkatnya. Kita lihat dari yang terkecil 4 berarti kita bisa tuliskan itu kita ganti dengan angka 1. Kemudian 6 kita ganti dengan angka 2, 7 kita ganti 3, 9 kita ganti 4 dan seterusnya. Artinya angka 4, 7, 9, 6 tadi itu hanya akan dipandang sebagai urutannya saja. Uji Friedman tidak melihat berapa besarnya angka, tetapi yang dilihat adalah dia urutan keberapa. Gitu. Kemudian karena kita punya urutan tadi, seperti uji Mann-Whitney ataupun yang lainnya kemarin, kita akan menggunakan rumus C kuadrat, di mana rumus untuk uji Friedman itu dilukiskan dalam bentuk C kuadrat sama dengan 12 dibagi NK kali K ditambah 1, dikalikan sigma itu, RC kuadrat dikurangi 3N kali K plus 1. Dengan N adalah banyaknya kelompok, K adalah banyaknya kategori, RC itu adalah jumlah ranking untuk masing-masing kategori yang kecil. Nah, karena kita menggunakan C kuadrat, maka nilai dari C kuadrat hitung tadi akan kita bandingkan dengan nilai C kuadrat tabel. Sehingga kalau nilai C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka kesimpulan kita adalah kita akan menolak H0. Artinya kalau H0 ditolak, yang kita terima adalah hipotesis penelitiannya, yaitu H1-nya. Kita coba dari contoh yang sederhana ini,
Kemudian nanti akan kita lakukan bagaimana cara kita menggunakan SPSS. Ini yang sering kita hadapi pada saat kita melakukan penelitian, terutama pada saat kita mau skripsi. Suatu saat kita itu punya 3 kelompok. Kalau 2 kelompok kita masih mudah, tetapi kalau sudah 3 kelompok, nah itu yang kadang-kadang kita harus kepepet lari ke tukang analisis data. Bayarnya lumayan mahal gitu loh. Selama kita masih bisa mengerjakan sendiri, itu jauh lebih mudah daripada kita harus minta bantuan orang yang berimbalan tadi. Contoh kita yang pertama begini. Misalkan ada suatu penelitian, dia tuh ingin melihat tingkat kesukaan konsumen. Ada 3 jenis produk, A, B, dan C. Kemudian tingkat kesukaan tadi itu akan diukur dengan 20 kriteria. Setiap kriteria itu nanti akan kita beri skor 1, 2, 3, sampai 4. Artinya kalau 1 itu dia tidak suka, 2 suka, mungkin 1 itu sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 suka, 4 suka sekali. Nah, karena nanti kita punya ada sebanyak 20 kriteria, maka kita akan mencari nilai maksimumnya itu berarti apa? Kalau nanti ada yang menjawab 4 semua, kalau ada 20 kriteria, maka nilai maksimumnya itu adalah 80. Sebaliknya, kalau kita lihat skor terendahnya adalah 1, kemudian kita punya 20 kriteria, maka skor terendah tadi akan bernilai 20. Nah, bentuk dari 20 dan 80 tadi akan kita jadikan sebagai pedoman untuk pemeringkatannya. Untuk penilaian nantinya, apakah dia nanti nilainya 20, 21, atau sampai tertingginya adalah 80. Nah, untuk keperluan tadi diambil sampel sebanyak 15 orang. Diambil secara acak. Kemudian dari 15 orang tadi akan kita peroleh datanya misalkan seperti ini. Ada 15 orang, kemudian jenis produknya tadi ABC. Mengapa tadi kita katakan itu adalah dari sampel yang berhubungan? Karena satu orang panelis tadi, dia mencoba 3 kelompok tadi. Kalau kemarin kita mencoba mengilustrasikan yang namanya data berpasangan itu kalau satu orang diukur 2 kali sebelum dan sesudah gitu kan. Artinya satu orang tadi mengalami 2 kali penilaian, 2 kali pengukuran. Nah sekarang kalau ternyata satu orang tadi nyicipi 3 produk, kemudian orang tadi akan melihat dari A, B, dan C tadi akan dibuat dalam bentuk skor. Jadi satu orang tadi nyicipi produk A, kemudian produk B, dan produk C. Nah dari situ dicobakan terhadap 15 orang. Kemudian dia hasilnya seperti ini. Panelis atau kelompok yang pertama tadi, pada saat dia diberi produk A, dia total skornya adalah 76. Produk B, dia total skornya 70. Produk C, dia total skornya 75. Dan seterusnya sampai pada panelis yang ke-15. Dia memberikan nilai 66, 63, dan 65. Nah, di sini kita punya ada 15 panelis dengan 3 jenis produk. Kemudian akan kita susun dulu yang pertama, yaitu bagaimana cara kita menentukan atau merumuskan hipotesisnya. Kita kenal ada 2 hipotesis, H0 dan H1. Kalau H0 itu artinya dari 3 kelompok tadi masih sama, sedangkan H1-nya adalah konsumen tadi punya tingkat kesukaan yang tidak sama terhadap 3 jenis produk tadi. Jadi
kalau H0 itu selalu memuat tanda sama dengan, artinya dari ketiga jenis produk tadi masih sama, sedangkan kalau H1 itu ada perbedaan di antara tiga jenis produk tadi. Kita lihat bahwa di situ ada tiga kelompok A, B, C. Sehingga pada saat nanti kita menentukan daerah kritisnya, kita tentukan dari tabel J kuadrat dengan derajat bebasnya adalah K-1. K tadi adalah banyaknya kelompok. Sehingga kalau kita punya kelompoknya A, B, C, berarti banyaknya kelompok 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, dari tabel J kuadrat nanti pada saat kita punya tingkat kesalahannya adalah 0,05, kemudian derajat bebasnya 2, kita akan memperoleh angkanya adalah 5,9915. Kalau misalkan kita ingin melihat dari mana angka 5,9915 tadi, saya coba bukakan dulu tabel J kuadrat. Tabel J kuadrat. Mungkin saya keluar dulu dari sebentar. Hentikan berbagi. Saya masuk slideshow-nya, saya pindah ke tabel. Nah, tadi kita punya bahwa tingkat kesalahan kita adalah 0,05. Berarti nilai di sini itu adalah 0,05. Kalau boleh saya coret-coret. Oh, maaf. Yang saya bukan ini ya. Komen, pensil. Nilai di sini itu adalah 0,05. Kita jangan melihat alfa yang di sini ya. Alfa di sini itu artinya adalah peluangnya. Kalau tadi kita alfa yang kita maksud adalah alfa kesalahannya. Kalau di sini nilainya adalah 0,05, maka yang di sebelah kirinya ini adalah 1 min alfa. Sehingga saya punya di sini adalah 0,95. Dari luasan 0,95 kita ketemu ini. Kemudian tadi derajat bebasnya yaitu K-1. Tadi kita punya nilai 2. Nilai 2 tadi kita ambil di sini. Sehingga tadi kita punya nilai 5,9915. Nah, ini nilai yang tadi kita sebutkan sebagai titik kritisnya. Monggo kalau ada pertanyaan sampai di sini. Nilai 5,9915 tadi kita peroleh dari situ. Silakan kalau ada yang mungkin masih perlu klarifikasi. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas, gimana? Nilai K-nya itu dapat 3 tuh dari mana ya, Pak? Karena kita punya 3 kelompok tadi, A, B, dan C. Oh, ya baik, Tadi Pak. kan sebentar ini saya slideshow-nya gini aja, biar saya bisa menampilkan semuanya. Bentar. Slide, bentar. Tadi kan kita punya soal kita itu ada 3 kelompok, Mas. A, B, dan C. Sehingga kita mengatakan kita punya K-nya sama dengan 3. Itu. Jadi produk kita adalah A, B, dan C. Jadi kita punya 3 kelompok. Itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Monggo kalau ada lagi pertanyaan. Setelah kita bisa menentukan derajat bebasnya tadi, yaitu K-1 tadi 2, dengan menggunakan tingkat kesalahannya adalah 0,05,
maka kita peroleh nilainya adalah 5,9915 di sini. Kemudian, karena kita menggunakan uji Friedman, tidak didasarkan pada nilai, tetapi didasarkan pada suatu peringkat, maka nilai-nilai yang ada di tabel di sini, itu akan kita urutkan berdasarkan peringkatnya. Sehingga kita akan tuliskan bahwa masing-masing dari A, B, C tadi, mungkin ini saya besarkan saja ya, biar kelihatannya. Ini, semoga kelihatan. Tadi kan kita punya nilainya itu adalah 76, 70, dan 75. Karena ada 3 kelompok, akan kita urutkan berdasarkan nilai yang paling kecil. Berarti kalau kita punya 76, 70, dan 75, maka terkecilnya adalah 70. Sehingga panelis 1 untuk produk B, dia beri nilai 1. Panelis 1 untuk produk C, dia beri nilai 2. Sedangkan yang A, kita beri nilai 3. Itu panelis yang pertama. Panelis kedua juga begitu. Lihat dulu urutannya, berarti B-nya adalah terkecil 1, A-nya berarti 2, C-nya 3, dan seterusnya sampai panelis yang ke-15. Berarti B-nya 1, C-nya 2, A-nya 3. Sehingga kita akan punya urutan seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Setelah kita punya masing-masing peringkat tadi, kemudian kita jumlahkan ini. Jumlahnya A berapa, jumlah B berapa, jumlah C berapa. A-nya 32, B-nya 22, C-nya 36. Nah, secara visual saja di sini. A dengan C kemungkinan mirip gitu kan, 32, 36. Tetapi B dengan C itu kan jauh banget. 22 dengan 36. Atau mungkin A dengan B juga begitu. Artinya apa? Kemungkinan produk B tadi di antara 15 panelis tadi mengatakan bahwa apa? Produk B itu paling jelek gitu kan. Atau paling tidak disukai. Nah, kita akan buktikan. Benar enggak bahwa nilai tadi bisa kita kategorikan bahwa kelompok B tadi itu produknya tidak begitu disukai. Dengan cara kita uji. Masukkan ke dalam rumusnya tadi. Gitu loh. Nah, di sini kita lihat masing-masing rumus tadi, itu kan kita perlu dari sini tadi sih rumusnya. 12 itu dari rumus. N besar itu adalah banyaknya responden. K tadi adalah banyaknya kelompok. RJ kuadrat itu RJ tadi adalah banyaknya peringkat. J berarti apa? Dari R1 berarti R2, R3 karena kita punya ada sebanyak 3 kelompok tadi. Nah, karena ini merupakan suatu sigma penjumlahan, maka kita akan peroleh perhitungannya seperti ini. Tadi kan 12 dari rumus, 15 adalah banyaknya responden, 3 adalah banyaknya kelompok. 32 tadi adalah total peringkat untuk yang A, 22 adalah total peringkat yang B, sedangkan 36 adalah total peringkat yang C. Dikurangi, ini kan tadi jumlahan kan, karena kita punya notasi sigma di sini. Ini kita jumlahkan, itu kan karena sigma tadi. Kemudian dikurangi 3 kali N besar tadi adalah 15. Kemudian K ditambah 1, K-nya tadi adalah 3. Nah, ternyata kita peroleh nilai C kuadrat hitungnya tadi, itu adalah 6,93. Kemudian kita bandingkan nih nilai dari 6,93 tadi dengan nilai yang ada dalam tabel. Tadi kita memperoleh dari tabel itu nilainya adalah 5,9915. Nah, ternyata 6,93 itu lebih besar dari 5,9915.
9915 tadi, sehingga kita mengatakan H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, artinya yang benar adalah H1. H1 tadi apa? H1 mengatakan bahwa ada perbedaan tingkat kesukaan di antara produk A, B, dan C. Nah, kalau kita lihat dari total ranking di sini, berarti yang beda itu apa? Produk B gitu. Nah, kesimpulan kita berarti di antara A, B, dan C tadi, B itu berbeda dengan dua kelompok yang lain tadi. B berbeda dengan A dan C, sedangkan A dan C kemungkinan kita mengatakan masih mirip. Gitu, karena ini 32, 36 kan dekatkan daripada 36 ke 22 atau 32 ke 22. Jadi kesimpulan kita itu kita mengatakan bahwa ada jenis produk yang berbeda gitu loh. A, B, C tadi ada yang berbeda. Nah, suatu saat besok kita dalam suatu penelitian seperti itu. Satu orang disuruh menilai misalkan 3 dosen. Jadi orang tadi, katakan mahasiswa gitu kan, disuruh menilai 3 dosen. Menilai saya, Pak Amin, sama Bu Feti sebagai contoh. Nah, kemudian di antara mahasiswa yang tadi saya berikan kesempatan untuk menilai, itu akan memberikan skor. Skor antara saya, Pak Amin, dan Bu Feti tadi, kemudian dilihat siapa yang terendah, siapa tertinggi. Terendah diberi skor 1, tertinggi skor 3. Yang di tengah-tengah kita beri skor 2. Dan seterusnya. Kalau misalkan kita dari kelas A dan B itu ada 50 orang, maka kita punya N besarnya itu adalah 50. Sedangkan tadi 3 dosen yang dinilai, itu berarti K-nya sama dengan 3. Gitu. Monggo, silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Itu yang grafik kurva tadi, yang tabel yang 5,9915 itu emang udah ditentukan atau gimana ya? Atau kita cari sendiri gitu? Oke. Kurva ini, nilai tabel ini sudah ada, Mbak. Makanya kita nanti pada saat kita melakukan suatu analisis data, kita itu akan dihadapi pada beberapa tabel. Tabel yang kita miliki itu kita sesuaikan dengan masing-masing kondisi cara membacanya. Kalau di sini dia diarsir sebelah kiri, berarti nanti ini adalah nilai peluangnya. Padahal tadi kita yang kita sebut dengan alfa itu adalah tingkat kesalahan gitu kan. Jadi harus kita bisa menganalogikan sendiri. Oh, berarti ini yang tadi kita sebut dengan 0,05 sebagai tingkat kesalahan tadi gitu. Nilai yang ada dalam tabel itu sudah ditentukan, Mbak, bukan kita yang menghitung. Jadi nanti kita yang menghitung itu hanya ini. Berapa derajat bebasnya tadi? Dengan cara kita tadi K dikurangi 1. Kita menghitungnya hanya di sini saja. Sedangkan angka-angka yang ada dalam tabel itu sudah ada sebelumnya. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan kalau ada lagi. Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan, Mas. Kalau yang 0,05-nya itu karena di soal atau bagaimana, Pak? Yang kesalahan yang 0,05 kesalahan. 0,05 itu sudah ditentukan, Mas, dalam soal. Biasanya dalam soal, dalam penelitian mengatakan berapa tingkat kesalahannya. Itu artinya adalah menyebutkan tingkat kesalahan alfa tadi. 0,05 tadi sudah ditentukan dari sononya. Itu Mas Andri. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini Febi mau bertanya? Oke, tadi mungkin lupa tidak. Mau tanya, Febi? Silakan. Oke.
Silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana prosedur kita nanti menggunakan SPSS? Ini sudah saya tuliskan di sini. Mungkin kita tidak cobakan ya, ini kalau mau cobakan nggak apa-apa, tapi lama kita ngentri datanya tadi berarti 15 kali 3, kita ngentri sebanyak 45. Tapi kalau mau dicobakan nggak apa-apa. Prosedurnya begini. Tadi kan kita sudah punya data nih, kemudian setelah data kita entrikan, kemudian kita klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogs-nya, kita masuk di Key Related Samples. Kemudian nanti variabel yang tadi ada A, B, dan C, kita masukkan dalam kotak yang ada, kemudian kita klik OK. Gitu. Atau kalau misalkan mau dicoba, kita coba saja, tapi saya akan mencobanya, datanya saya copy dulu ke Excel, karena kalau di SPSS saya punya data seperti ini nih, nanti dia bacanya agak susah. Ini saya kopikan saja, saya pindah ke Excel dulu. Dan ini harus berakomodasinya maksimum, yang tulisannya kecil-kecil. Saya besarkan di sini. Misalkan di sini saya punya A, B, dan C. Kemudian saya punya 76, 71, 56, 67, 70, kemudian 77, 45, 60, 63, 60, 61, 56, 59, 74, dan 66. Kemudian D-nya 70, 65, 57, 60, 56, 71, 47, 67, 60, 59, 57, 60, 54, 72, 63. Yang C-nya 75, 77, 74, 59, 76, 73, 78, 62, 75, 74, 60, 75, 70, 71, 65. Oke, ini saya hapus. Dan saya coba pindah data tadi ke dalam SPSS. Kita masuk ke SPSS, cari IBM SPSS. Ini agak lama ya. Semoga tidak error. Saya takutnya malah SPSS saya error nih. Oh, bisa. Oke, kita masuk di sini. Tadi kalau kita klik variable view, misalkan saat tadi saya punya ada A, B, dan C, itu nama variabelnya.
Kemudian desimalnya kita buat 0 semua saja. 0, 0. Kemudian di sini measure-nya saya jadikan sebagai ordinal. Karena tadi data kita pandang sebagai data berperingkat. Nah, kemudian kita masuk data view, nilai yang dalam Excel tadi kita kopikan. Kita copy, masuk ke sini. Kita paste. Nah, sudah kita punya data tadi, kemudian masuk ke analyze, non-parametric, mana ya non-parametric, legacy dialog, masuk ke key related sample. Karena apa? Satu orang tadi ngukur 3 kali, artinya satu orang itu berhubungan, gitu kan? Lidah 1, 2, 3-nya tadi dia rasakan itu. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, karena tadi uji kita treatment, kita klik treatment, kemudian kita oke. Nah, hasil yang kita peroleh itu sangat sederhana seperti ini. Kita tadi menghitung bahwa nilai C kuadrat hitung kita adalah 6,933. Tadi kita punya nilai hitungan kita 6,933 gitu kan. Nah, ternyata hitungan kita sama nih. Kemudian kita lihat N-nya tadi kan 15 ya. Kemudian nilai hitungan tadi 6,933, DF itu degree of freedom, derajat bebasnya tadi 2. Nah, di sini kita kalau dalam SPSS kita akan memperoleh yang namanya nilai P. P-value itu adalah asymptotic signifikansi tadi, nilainya adalah 0,031. Bagaimana cara kita membaca nilai ini? Pada saat kita punya, mohon maaf saya tuliskan di sini aja ya. Kalau saya punya nilai, kita tuliskan dalam suatu P-value, atau tadi yang signifikansi tadi, itu biasanya dalam matematika kita tuliskan dalam P-value. Sebentar, ini saya pakai papan tulis dulu aja biar enak. Kalau pakai mouse agak susah. Ada 2 cara untuk menentukan kapan kita menerima atau menolak H0. Dengan tabel ataupun dengan menggunakan nilai P tadi. Nah, di sini kita akan punya, bentar, mohon maaf saya coba ini pakai, bisa enggak ya? Semoga bisa ya. Oh. Aduh, tetap nggak bisa. Mungkin saya pindah ke notepad saja. Untuk uji statistika tadi, untuk uji Friedman, H0 akan ditolak jika kondisi yang pertama itu kalau kita gunakan tabel itu apa? Apabila C kuadrat hitung kita itu lebih besar dari C kuadrat tabel. Permasalahan kita adalah tabel di sini. Kalau kita punya tabel, berarti kan kita harus apa? Tentukan derajat bebasnya dulu, K-1. Kemudian di sini lihat tabel. Kadang-kadang ini menjadikan orang apa? Ribet gitu loh. Kita harus baca tabel dulu, baru mengambil suatu kesimpulan. Nah, kalau kita menggunakan cara yang kedua dari SPSS tadi, atau kalau yang dari SPSS, nah, cara bacanya, kita H0 akan ditolak apabila nilai P-value, atau tadi nilai P-value itu, dia lebih kecil dari nilai alfa. Orang mengatakan P-value tadi yang kita sebut di sini itu dengan istilah
asimptotik signifikansi tadi. Mungkin kalau saya tuliskan, ini yang biasa dikenal dengan tadi. Asimsik tadi. Itu kurang dari alfa. Jadi, kalau tadi kita di sini, cara yang pertama tadi mengatakan bahwa 6,933 lebih besar dari 5, berapa tadi kita punya? Kita peroleh 5,9915, maka H0 ditolak. Nah, di sini kita juga sama. Kita punya nilai signifikansinya tadi adalah titik, itu artinya 0,031, itu berarti kita punya 0,031 itu lebih kecil dari alfa kita tadi 0,05. Nah, ini sama. Mengatakan bahwa K0-nya ditolak. Gitu. Jadi, dua-duanya tadi memberikan kesimpulan bahwa K0 ditolak. Nah, teman-teman mahasiswa bisa membandingkan diri. Dengan menggunakan SPSS, kita hanya melihat ini saja. Nilai yang ada dalam tabel dibandingkan dengan nilai kesalahan. Kalau kita menggunakan hitungan manual tadi, kita ngitung ketemu yang 6,933 tadi, kemudian dibandingkan dengan tabel. Kalau nilai hitungan lebih besar dari tabel, maka H0 ditolak. Baliknya kalau tadi kita gunakan yang dari SPSS, p-value kurang dari alfa, itu H0 ditolak. Jadi teman-teman bisa membandingkan lebih mudah mana menggunakan SPSS atau menggunakan tabel tadi. Ini saya simpan aja ya, biar nanti kita punya catatan coretan. Bitmen kelas api. Silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Pak, izin bertanya. Oke, silakan Mbak. Ini untuk uji Friedman ini, itu tuh nanti datanya itu sama semua, atau jika terjadi misalkan kelompok A itu jumlahnya itu cuma ada 8, terus yang B sama C itu 9 misalkan, itu bagaimana Pak? Apakah dianggap 0 isinya atau bagaimana Pak? Oke. Pada saat kita uji Friedman, itu artinya bahwa kelompok sampel tadi itu saling berhubungan. Mengapa berhubungan? Karena orangnya sama yang menguji. Tadi sebagai contoh, kita di sini ada 15 orang. Masing-masing dari 15 orang tadi itu akan menilai dari produk A, B, atau C. Jadi orang tadi, sebagai contoh, misalkan di sini adalah mahasiswa nih. Kemudian yang dinilai itu ada 3 yang ajar biostat. Pak Amin, Bu Feti, dan saya. Jadi satu orang itu harus menilai 3 dosen tadi. Jadi di sini semua harus ada. Kalau ada 15 mahasiswa yang menilai, berarti Pak Amin dinilai 15 orang, Bu Feti dinilai 15 orang, saya juga dinilai 15 orang gitu. Tidak boleh berbeda tadi, Mbak. Gitu. Pertanyaan yang bagus gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Nanti berbeda dengan uji yang kedua. Kalau uji yang kedua itu kan nanti kita punya uji kelompok A, B, dan C tadi saling bebas. Namanya saling bebas, ya ini juga apa? Tidak harus sama gitu. Hanya mungkin bisa 15, B-nya 7, C-nya 10, itu enggak apa-apa. Tapi kasusnya tentunya bukan yang menilai orang tadi gitu. Gitu, Mbak. Nanti kita akan coba bareng-bareng bagaimana uji kita yang berikutnya. Itu yang nanti kita kenal dengan uji Kruskal-Wallis. Apabila kita membandingkan sebanyak K sampel yang saling bebas. Gitu. Monggo sebelum saya masuk Kruskal-Wallis, kalau ada pertanyaan.
Monggo kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lanjutkan tentang uji Kruskal-Wallis tadi. Mohon maaf, ini saya coba masuk dulu. Oke, saya coba dengan uji Kruskal-Wallis tadi kita gunakan untuk menguji sebanyakkah sampel yang independen. Ini lebih ribet lagi daripada uji Friedman tadi. Ribetnya apa? Karena kalau uji Kruskal-Wallis dia punya tabel sendiri di luar tabel si kuadrat, normal ataupun yang lainnya. Ini yang kadang-kadang orang itu paling males ngitung Kruskal-Wallis dengan cara manual. Karena apa? Ya tadi, tidak setiap buku itu ada tabel Kruskal-Wallis. Kalau buku statistika itu pasti ada tabel normal, C kuadrat, T, dan F. Itu pasti ada. Tetapi kalau yang tabel Kruskal-Wallis dan seterusnya itu hanya ada di buku non-parametrik. Ini yang kadang-kadang kita males. Nah, oleh karena itu, tabel Kruskal-Wallis tadi akan dikonversi menjadi tabel C kuadrat juga. Bentuknya hampir sama, nanti cara menghitungnya. Rumusnya juga sama. Cuman di sini ada sedikit perbedaan. Kalau tadi kita menghitung menggunakan metode Friedman, bentuknya di sini semua sama. Cuman N-nya ini yang berbeda. Kalau tadi kan ini ada N, ini K kan kelompoknya. Nah sekarang masing-masing dari kelompok tadi itu akan punya nilai. Tadi seperti Mbak tadi yang bertanya itu, tidak semuanya bernilai katakan 15 orang, tetapi bisa 15, bisa 10, bisa 7. Ini bisa berbeda-beda NI-nya di sini. Tergantung berapa banyak responden dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Itu yang tadi membedakan antara Kruskal-Wallis dengan Friedman di sini. Pertanyaan Mbak tadi bagus sekali. Itu membandingkan di sini, bahwa setiap kelompok itu kadang-kadang berbeda, meskipun kadang-kadang juga sama. Kita akan cobakan contohnya, nanti kita semua gunakan SPSS juga nggak apa-apa. Pada saat nanti kita menggunakan Kruskal-Wallis dengan SPSS, mungkin akan sedikit berbeda cara entry datanya, tidak langsung menggunakan kelompok tadi. Kalau tadi kan kita langsung data A, B, C gitu kan. Nanti pada saat kita ngentry Kruskal-Wallis itu tidak seperti ini. Karena apa? A, B, dan C tadi nilainya berbeda-beda orangnya. Di sini kan kebetulan 15 semua. Jadi kita ngentry-nya bisa seperti ini. Nah, nanti kalau kita menggunakan Kruskal-Wallis, berarti ada dua variabel. Berarti adalah nanti ada variabel sistem, masukkan 1, 2, 3, baru nilainya tadi. Kemudian kalau ini berarti kan sistem 1 itu dia 1, 2, 3, 4, 5. Ada N1-nya berarti 5, N2-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian N3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan seterusnya berarti N1-nya 5, N2-nya 6, N3-nya 8. Masing-masing memiliki anggota yang berbeda-beda tadi. Kemudian kita susun hipotesisnya. Kita katakan bahwa kelompok 1, sistem 1, sistem 2, dan sistem 3 tadi masih sama. Kemudian alternatifnya H1-nya di antara 3 sistem tadi ada yang berbeda. Kalau diambil kesalahannya adalah 5%, 0,05, tadi kita sudah menghitung juga bahwa nilai dari tabelnya adalah 5,9915. Kemudian perhitungannya akan kita lihat. Nah, di sini kita ada konversi ranking tadi. Jadi
semua nilai yang ada dalam sistem di sini, baik 1, 2, 3, semuanya kita gabungkan, kemudian nanti akan kita urutkan. Yang besar dan dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian masing-masing tadi akan kita jumlahkan. Gitu. Ternyata nanti kita akan punya nilainya itu setelah dijumlahkan, jumlah rankingnya itu 61, 63,5, 65,5, dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa kita hitung tadi. Ini kan tadi nilai angkanya, kemudian ini adalah nilai rankingnya. Kalau misalkan kita ingin membandingkan, mungkin tadi saya dari ini ya, saya coba kopikan ke Excel, nanti kita akan bandingkan. Misalkan saya kopikan ke Excel ya, pindah ke Excel dulu, paste. Kemudian tadi hasil peringkatnya juga kita kopikan, kita lihat tabel ini kita peroleh dari mana sih gitu. Kita pastekan di sini. Kita coba menggabungkan nilai tadi, katakan saya punya di sini sistem 1 gitu ya. Kita coba manual dulu. Sistem 1 punya di sini, nanti sistem 2 saya kopikan aja biar cepat. Oke. 24, 16,7, 22,8, 19,8, 18,9. Kalau misalkan ini saya berikan nomor gitu biar nanti kelihatan 1, 2 gitu. Nah, nanti kelihatan kelompoknya N1, N2-nya tadi. Jadi ada 8 ya. Nah, ini. Kemudian kelompok 2 itu 23,2, 19,8, 18,1, 17,6, 20,2, 17,8. Kelompok 3 kita punya 18,4, 19,1, 17,3, 17,3, 19,7, 18,9, 18,8, 19,3. Ini sudah tidak kita pakai gitu kan. Nah, kemudian misalkan dari sistem 1, 2, dan 3 tadi, kemudian akan kita gabungkan biar bisa membedakan. Misalkan ini saya beri warna merah, kemudian sistem 2 itu misalkan warnanya biru, sedangkan sistem 3 warnanya tetap hitam. Nah, saya akan gabungkan, misalkan ini saya potong saja ya, mohon maaf saya potong dulu, saya pindah di sini biar nanti nggak mengubah sistem tadi. Saya pastekan di sini, kemudian ini akan saya urutkan. Setelah saya itu tadi, kemudian ini akan saya urutkan dari kecil ke besar. Kemudian setelah kita urutkan, misalkan ini saya beri nomor. Insert sampingnya saja. Nah, misalkan saya katakan ini adalah peringkatnya. Kita lihat 16,7 kan dia sendirian. Berarti kan peringkatnya 1. Tapi dia untuk merah gitu kan. Kemudian ini 70
17,3 kan ada 2. Berarti di sini apa? Nilainya adalah 23 gitu kan, sehingga 2,5, 2,5. Seolah-olah ini 1, 2, 3. Kemudian di sini kita punya 4, 5, 6, 4, 5, 6. Ini kan berbeda juga kan, 7, 8. Nah ini angka kan sama juga nih. Berarti ini 9, 10. Berarti 9,5, 9,5. Jadi kan ini 8, 9, 10. Ini 11. 11, 12. Kemudian kita punya ini kan berbeda kan, 13. Nah ini sama lagi. Berarti kan 14,5. Bawahnya juga 14,5. Dan tadi 13, 14, 15. Di sini 16. Kemudian 17, 18, 19. Kita sekarang sudah punya nih peringkatnya tadi. Ini misalkan ini saya kopikan lagi, pindah ke yang sheet 2 tadi. Saya masukkan di sini. Nah, berarti kan saya bisa melihat nih, yang merah tadi kan sistem 1. Berarti kan kita punya nanti urutannya. Berarti kalau kita lihat nilai 19 tadi, nilai berapa? 24 tadi, itu kan dia urutan ke-19 di sini. Atau mungkin kalau bingung, saya ambil lagi ya ini ya. Ini saya ambil, saya masukkan lagi ke sini. Angka 19 ini itu merupakan nilai dari 24, angka 24 tadi, ini kan 24 artinya 24,0 ya. Itu dia di peringkat 19, ini loh. Bisa dipahami? Angka 24 yang merah tadi, angka 24 di sini, itu adalah peringkat 19. Kemudian angka 16,7, kita cari 16,7, dia peringkat 1. Sehingga di sini muncul angka 1. Kemudian angka 19,8, dia peringkat 17. Ini. Dan seterusnya. Maka nanti kita akan punya nilai peringkat tadi. Nah, setelah nilai peringkat tadi ada, kemudian kita jumlahkan 19, 1, 17, dan seterusnya. Ketemu nilainya adalah ini. Jadi, kalau tadi kita punya sistem, ini adalah nilai sebenarnya, kemudian kita akan menuliskan dalam peringkat tadi. Misalkan saya katakan ini nilai, kemudian biar cantik ya, saya kotakin gini aja. Ini cara manualnya. Kemudian nanti kita akan buat satu, ini saya copy aja ya, peringkat itu. Copy, pindah sini, biar cepat aja nulisnya. Kemudian saya tuliskan peringkat. Ini tadi kan juga sama, kita punya ada sebanyak ini. Nah, nilai dari sistem 1 yang tadi 24, kan dia warna merah nih. Kita cari 24 warna merah, oh dia 19. Berarti di sini adalah 19. 16,7 warna merah, dia peringkat 1. Kemudian 22,8. 22,8 peringkat 17. Kemudian 19,8 peringkat 14,5. 18,9 peringkat 9,5. Untuk sistem 1 selesai. Sistem 2 yang warna biru. Kita cari angka 23,2. 23,2 dia peringkat 18. Kita tuliskan di sini 18. Kemudian 19,8. 19,8
peringkat 14,5. Kita tuliskan 14,5. Kemudian 18,1 warna biru, peringkat 6. 17,6 peringkat 4. Kemudian 20,2 warna biru, peringkat 16. Kemudian 17,8 peringkat 5. Yang biru habis. Kemudian yang hitam 18,4. 18,4 nilainya 7. Kemudian 19,1. 19,1 nilainya 11. Kemudian 17,3. 17,3 2,5. Kemudian tadi sama 17,3 ada 2, berarti 2,5 juga. Kemudian 20,2. 20,2 16. Bentar. 20,2 16 ya. Oke, mungkin ini salah ini. Tadi. Oh, sebentar. Mohon maaf, warna biru ya. Warna hitam. Warna hitam saya tadi salah lihat, berarti 19,7, mohon maaf. 19,7 13. Kemudian 18,9. 18,9 warna hitam 9,5. Kemudian 18,8 warna hitam peringkat 8. Terakhir 19,3 warna hitam 12. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Jumlah peringkatnya. Kita tinggal tuliskan sum dari sini. Kita tarik ke kanan. Ini hasilnya sama. 60, 63,5, 65,5 gitu. Nah, dari hitungan ini nanti kita masuk setelah tadi peringkatnya ada, baru kita hitung dengan rumus tadi di sini. Masukkan semuanya angkanya nih. Ketemu 1,66. Nah, ternyata apa? Setelah kita lihat, nilai 1,66 itu lebih kecil dari nilai tabelnya tadi. Kita punya 5,9915. Sehingga H0 diterima. Artinya, 3 sistem tadi di sini itu masih dianggap sama gitu loh. Kalau kita lihat kisaran angkanya kan juga nggak jauh gitu kan. Antara 1, 2 dan 3 tadi dianggap dia masih. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nanti Excel-nya juga akan saya kirimkan kalau diperlukan. Berarti ini adalah Pascal list ya. Ini cara kita mengurutkan tadi, kemudian cara membuat peringkatnya kita sudah bisa. Silahkan sampai di sini kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya kembali. Silahkan, Mbak. Jika misalkan terjadi kesalahan penginputan atau penjumlahan, itu bisa terlihat dari mananya, Pak? Pada saat kita salah input gitu. Ya, misalkan Mungkin, ketika harusnya 19,3 jadi 18,3 gitu. berarti kan salah di sini nanti pada saat pengurutan itu, Mbak. Kan kita bisa bandingkan. Kan nilainya seperti ini, kemudian kita urutkan gitu kan. Ya. Nah, itu kalau salah input itu, kalau datanya sedikit nggak apa-apa, tapi kalau datanya banyak, mencari satu di antara 100 yang salah, itu yang repot gitu loh. Makanya kita Ya, nanti ketika untuk dijumlahkan kecil, itu, ya kalau dijumlahkan nanti akan berbeda. nah itu untuk menentukan, kan misalkan tidak sadar itu terjadi kesalahan, itu menentukan salah Nah, atau itu seperti apa, Pak? itu kita
harus cermat, Mbak, misalnya. Itu nggak bisa kita detek dari sini gitu. Karena itu kan salah kita ngentri, bukan salah ngitung gitu loh. Kalau salah ngitung masih bisa kita telusuri, sebagai contoh tadi di sini dijumlahkan kita salah, masih bisa. Tapi kalau kita salah ngentri data, itu kita nggak bisa ngedetek. Karena seolah-olah bahwa itu yang kita tuliskan benar gitu loh. Jadi kalau sistem itu, perhitungan itu ngeceknya bukan ngecek kesalahan entry data, tetapi kesalahan perhitungan. Jadi kita, mohon maaf, memang susah untuk mendeteksi kalau kita salah entry data. Gitu, Mbak. Berarti cross check ulang ya Pak ketika Iya, harus sebelum kita cross check ulang gitu. Sebelum kita mulai perhitungan harus kita cross check lagi. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Nah, misalkan nanti kalau kita mau ngentri data itu, berarti kalau yang merah tadi kan kita namakan 1 ya. 1, hitam tadi 3, gitu. 3, ini 2. Dan kita coba. Ini kalau kita menggunakan namanya SPSS nanti seperti apa gitu. 3, 1 each. Ya enggak mau otomatis. 1, ini 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Artinya itu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu. Nah, nanti pada saat kita mau nginput data ke SPSS, ini yang diperlukan. Kemudian kalau SPSS itu dia tidak mengenal koma, ini saya ubah dulu, ini settingan saya dalam bahasa Indonesia. Saya ganti general. Saya lupa dan optionnya. Ganti koma dan titik itu ini sudah, mohon maaf saya salah. Option setting ya. Advance ini di sini. Desimal spatarnya saya ganti titik, ribuannya saya ganti koma. Kalau bahasa Inggris kan begitu ya. Enter. Nah, ini. Saya butuh ini, saya ganti 1 dulu. 1, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Ini nanti yang akan saya convert ke dalam SPSS. Ini saya new data. Saya coba variabelnya. Misalkan tadi adalah, tadi mengatakan ini apa sih, nilai apa? Pembayaran itu, bayar itu aja ya. Misalkan saya namakan variabelnya di sini kita punya ada variabel bayar, kemudian di sini ada variabel sistem. Bayar tadi ada 1 angka di belakang koma, sistemnya itu yang bilangan bulat. Oke. Kemudian baru kita kopikan. Ini bayar sistem, kita copy ke SPSS. Yes. Ada sebanyak 19 tadi. Nah, kita sekarang sudah nih masuk di SPSS, analyze,
non-parametric rest, legasi dialog, tapi kita punya tuh K-related, K-independent sample, ini yang kita pilih. Yang kita uji adalah bayarnya, grupnya adalah sistem. Dimulai dari 1 sampai 3. Kemudian kita gunakan Kruskal-Wallis. Kita klik OK. Kita cek di sini nih. C kuadratnya berapa tadi? 1,663. Tadi hitungan kita 1,663 juga kan? Ini karena pembulatan gitu. 1,66. Proses kita sama. Outputnya. Kemudian derajat bebasnya 2. Di sini nilai P-nya berapa? 0,4. Nah, ternyata 0,4 kan lebih besar dari 0,05. Sehingga H0 diterima. Gitu. Nah, ini cara kita menggunakan SPSS. Lebih cepat. Jadi kesimpulan kita sama tadi. Jadi kalau tadi uji Friedman-nya kita seperti ini tadi sudah saya simpan. Saya clear dulu. Jadi untuk yang uji Kruskal-Wallis, tadi kita punya nilai C kuadrat hitungnya, yang H tadi, kita peroleh kalau di sini 1,663. 1,663. Sedangkan C kuadrat tabelnya, tadi kita peroleh nilainya 5, berapa tadi saya lupa. Tabelnya 5,9915. 5,9915. Padahal syaratnya itu apa? H0 akan ditolak jika nilai C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel. Sekarang di sini kenyataan kita bahwa C kuadrat hitung yang nilainya 1,663 itu lebih besar dari, lebih kecil dari C kuadrat tabel. Yang nilainya tadi 5,9915. 5,9915. Sehingga kita mengatakan H0 diterima. Nah, karena seperti itu, maka H0 diterima, kesimpulan kita. H0 diterima artinya apa? 3 kelompok tadi masih dianggap sama. Ketiga kelompok masih sama. Gitu loh. Nah, itu kalau kita menggunakan hitungan manual. Kemudian kalau kita gunakan yang dari SPSS tadi, tadi kita menemukan apa? Bahwa kesalahannya adalah 0,05 dari soal, gitu kan? Kemudian asimptotik signifikansinya kita peroleh tadi nilainya 0,4. Sebentar, 0 tepatnya tadi 0,435. 0,435. Padahal kalau kita gunakan model yang seperti ini, H0 akan ditolak jika nilai asimptotik tadi itu lebih kecil dari alfa. Nah, kenyataannya apa? Bahwa nilai dari asimsiknya tadi adalah 0,435, dia lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima. Nah, itu cara kita membaca tabel. Output kalau kita gunakan asimptotik signifikan tadi, kalau dia lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Kenyataannya tadi ini lebih besar dari alfa, sehingga H0 yang diterima. Sedangkan tadi kalau kita menggunakan konsep tabel, hitungan itu kalau lebih besar dari tabel. Gitu. Nah, nanti
Terserah teman-teman suka yang mana, dua-duanya langkahnya benar dan sudah saya berikan. Ini saya simpan dulu dengan nama Bruscal Wallis. Enggak, silahkan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Jadi kita sudah bisa tadi menghitung Bruscal Wallis, sampai kita cara SPSS juga sudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti coretan-coretan akan saya bagikan juga via WA Group. Berarti apa saja Excel, kemudian 2 coretan tadi ya, saya berikan ke lewat WA Group. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau saya ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama.